bagaimana seorang istri yang untuk tetap beramal soleh ketika suaminya sudah meninggal? Jawabannya sederhana bunda. Tetaplah menjadi solehah, ya, tetaplah sholat, tetaplah tilawah Quran, tetaplah ngaji, duduk di majelis ilmu seperti ini, ya. Tetaplah menjaga kehormatan yang insya Allah itu pahalanya ngalir buat suami. Jadi bukan berarti ketika suaminya sudah tidak ada, terus kita merasa terbebas. Jangan, salah bunda. Seharusnya kita semakin takut. Kenapa? Karena fitnahnya itu lebih besar. Fitnahnya lebih besar. Jadi saya berharap bunda, bunda bisa semakin taat sama Allah, memperbaiki hubungannya sama Allah. Suami kita, cirinya gini, orang yang meninggal husnul khotimah itu, yang kita ingat adalah kebaikan-kebaikannya. Bahkan tanpa sadar, bahwa sebetulnya menjelang wafatnya itu ada ciri-cirinya yang disampaikan, sikapnya, perilakunya, perbuatannya, tapi kita nggak ngeh. Ngehnya saat sudah nggak ada. Kita flashback, begini, begitu, dan lain sebagainya. Makanya saya selalu berwasiat sama istri saya. Wasiat yang juga saya sampaikan kepada para jamaah, kenapa saya harus bersusah-susah bawa istri saya kemana ketika saya bisa? Sederhana bunda, saya hanya ingin menuliskan cerita yang baik di memorinya ketika saya pergi sendirian dan Allah wafatkan saya di jalan dakwah ini tanpa didampingi dia, yang diingat sama dia adalah kebaikan yang pernah saya lakukan, itu saja. Sesederhana itu. Nah, orang yang su'ul khotimah yang diingatnya apa? Untung dia mati. Disyukurin kematiannya bunda. Karena pika sebelen gitu kan. Orang yang menyebalkan dan lain sebagainya. Jadi saya berharap bunda yang masih single, fokusnya sama Allah deh. Ya, fokusnya sama Allah aja. Fokus memperbaiki ibadahnya, memperbaiki ketaatannya, memperbaiki hubungannya dengan Allah. Semoga Allah jaga bunda dalam kebaikan dan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena jodoh itu dua bunda. Satu jodoh manusia, ya, pasangan kita. Yang kedua adalah jodohnya kematian. Saya punya salah satu jamaah, usia dia waktu terakhir ketemu 2 tahun yang lalu, itu 63 tahun bunda. Kenapa saya cerita ini? Beliau laki-laki, 63 tahun, maaf, belum menikah. Belum menikah. Dia menghampiri saya. Dan saya ngelihat wajah beliau itu seperti usia 48 tahun. Kenapa? Bercahaya bunda. Saya tanya, apa yang Bapak lakukan selama ini untuk mengisi wadah yang kosong yang seharusnya menjadi tumpukan pahala Bapak sebagai seorang suami? Dia jawab sederhana. Saya sampai sekarang Ustadz sudah kurang lebih hampir 40 tahun itu nggak putus sholat malam dan puasa Senin Kamis. Itu poinnya. Maka jodoh dia kalau sampai beliau wafat nggak ketemu, nggak Allah turunkan, maka jodohnya adalah kematian. Bagaimana nanti di surga? Allah yang akan nikahkan dia dengan bidadari surganya Allah. Bagaimana dengan bagaimana dengan perempuan yang sampai usianya sudah semakin senja, wafat dalam kondisi sendiri, maka wafatnya dalam kondisi sahid kalau dia taat kepada Allah, dan nanti Allah nikahkan dengan pangeran di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya hanya berharap bunda yang single atau yang sudah bersuami fokus sama Allah deh, demi Allah. Karena tidak ada yang bisa merubah semua dalam kehidupan kita kecuali Allah. Quran surat ke-13 Ar-Ra'd ayat ke-11. Ya kan? Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum ya sebelum dia merubah dirinya. Artinya kenapa merubah diri? Bukan berubah jadi Superman, Power Ranger, bukan bunda, tapi merubah dalam hal kualitas kedekatan dengan Allah.